Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di kesempatan kali ini, kami akan mengambil topik tentang peran pustakawan di era disrupsi dengan anggota kelompok Cynthia Safa Salsabila dan Eka Lisa Octaviana. Di video kali ini, kita akan bahas apa itu disrupsi, bagaimana perpustakaan dan pustakawan di era disrupsi, dan macam-macam upaya pustakawan untuk tetap eksis di era yang seperti ini. Apa itu disrupsi? Nah, menurut Christensen pada tahun 1997, memaknai disrupsi dalam bidang industri sebagai pergantian pasar lama menjadi pasar baru yang lebih efisien dan menyeluruh. Sistem lama diganti sistem baru yang lebih inovatif, pemain lama diganti dengan pemain baru, dan teknologi lama diganti dengan teknologi baru. Kemudian ada pendapat juga dari Lahari di tahun 2018 yang menyatakan bahwa era disrupsi ditandai dengan periode pertumbuhan ekonomi yang lambat, sumber daya yang langka, persaingan global yang ketat, tingkat pengangguran yang tinggi, perubahan teknologi yang cepat, inflasi yang lebih tinggi, dan lain-lain. Era disrupsi ini memunculkan fenomena ketidakpastian akan perubahan yang sangat cepat. Disrupsi berlaku di semua hal, termasuk dalam dunia perpustakaan. Maka dari itu, perpustakaan harus berani berubah mengikuti era yang baru agar tidak semakin tertinggal. Tidak hanya perpustakaannya, tetapi pustakawan pun harus mengimbanginya. Lalu, bagaimana sih perpustakaan di era disrupsi? Jadi yang pertama adalah, layanan perpustakaan harus bertransformasi dengan basis inklusi sosial. Yang kedua, perpustakaan harus berfungsi sebagai katalisator perubahan budaya, mengingat setiap perubahan perilaku masyarakat pada hakikatnya adalah perubahan budaya masyarakat. Yang ketiga, perpustakaan harus berfungsi sebagai agen perubahan sosial. Yang keempat, perpustakaan harus dapat membangun ekosistem pengetahuan dan literasi masyarakat. Yang kelima, perpustakaan harus mampu melakukan mobilisasi pengetahuan dalam berbagai cara, termasuk kemas ulang informasi. Setelah kita membahas perpustakaan di era disrupsi, kita beralih ke peran pustakawan di era disrupsi. Yang pertama ada menjadi social librarian. Seorang pustakawan harus peka akan kebutuhan informasi publik, mempunyai pengetahuan yang luas agar bisa memberikan pelayanan maksimal kepada pengguna. Yang kedua, menjadi public knowledge. Menjadi public knowledge artinya pustakawan harus bisa memahamkan sesuatu hal yang orang lain masih belum terlalu paham. Dan yang ketiga, menjadi pustakawan 4.0. Pustakawan 4.0 dituntut tidak hanya menjadi penyedia informasi, tetapi juga sebagai pemandu dan pencipta pengetahuan. Bahkan, jika mampu, sebagai pemeta pengetahuan dan pembuat kebijakan berdasarkan hasil analisis data dan publikasi hasil penelitian. Nah, agar pustakawan masih tetap eksis di era disrupsi seperti ini, maka pustakawan harus tetap berupaya untuk meningkatkan kualitasnya. Berikut ini merupakan upaya yang bisa dilakukan oleh pustakawan dalam meningkatkan kualitasnya. Yang pertama ada meningkatkan kompetensi literasi digital dan literasi ilmiah pustakawan. Yang kedua, mampu memanfaatkan sumber-sumber informasi untuk penelitian di era open science. Yang ketiga, memahami sistem elektronik research management. Yang keempat, membangun kolaborasi riset dengan peneliti. Dan yang terakhir, membangun komunitas dan konektivitas berbasis pengetahuan. Jadi dari materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pustakawan wajib melakukan transformasi dengan pikiran dan tindakan cerdas menuju perpustakaan 4.0 dan pustakawan 4.0. Koleksi perpustakaan digital menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi.
walau masih perlu koleksi cetak dalam jumlah yang sedikit. Pustakawan sebagai tolok ukur keberhasilan perpustakaan wajib bersinergi dan berkolaborasi dengan pustakawan lainnya. Perpustakaan bukan sekedar tempat membaca atau mencari informasi, namun perpustakaan menjadi working space, tempat munculnya inovasi-inovasi baru dan menjadi virtual office. Sekian dari kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf.